Aku Hetika Priscilia Anggraini, bisa dipanggil Kak Hetika dan teman kakak. Halo, aku Nurasana Febriana, bisa dipanggil Kak Febriana. Senang sekali hari ini bisa berbagi dan bertemu dengan teman-teman yang hebat, yang pastinya penuh semangat, belajar dan siap jadi pemimpin masa depan. Yuk kita mulai sesi ini dengan rileks, seru, dan penuh makna. Topik hari ini adalah gaya belajar, inteligensi, dan juga kepribadian. Nah, kenapa ini penting? Karena setiap siswa itu unik. Guru yang memahami gaya belajar dan kepribadian siswanya akan lebih mudah membantu mereka dalam mencapai potensi terbaiknya. Pertama, mari kita bahas gaya belajar. Jadi ada 3 jenis utama, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Menurut David Kolb, setiap individu punya preferensi cara belajar yang berbeda, dan itu mempengaruhi cara mereka memahami informasi. Ada yang visual, lebih mudah memahami informasi lewat gambar, diagram, atau catatan berwarna. Ada juga yang auditory, lebih cepat menangkap pelajaran lewat mendengar, misalnya diskusi, ceramah, atau bahkan musik. Dan ada yang kinestetik, paling efektif kalau belajar lewat praktik langsung, gerakan, atau aktivitas fisik. Jadi, tidak ada cara yang salah, semuanya punya keunikan masing-masing. Nah, selain gaya belajar, setiap siswa juga punya perbedaan kepribadian. Teori kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Jung menjelaskan adanya tipe introvert, lebih suka belajar sendiri, tenang, dan juga relatif. Dan juga yang extrovert, biasanya aktif, suka berdiskusi, dan lebih bersemangat saat belajar kelompok. Lalu ada juga yang ambivert, yaitu kombinasi dari keduanya, yaitu introvert dan juga extrovert. Bisa nyaman belajar sendiri, tapi juga enjoy saat bersama teman. Bagi guru, memahami perbedaan ini penting agar strategi mengajar bisa disesuaikan. Tidak semua anak bisa diberi pendekatan yang sama. Jadi teman-teman, apapun gaya belajar dan kepribadian kita, semuanya bisa jadi kekuatan untuk berkembang dan mencapai tujuan. Dalam proses pembelajaran, peran guru sangat menentukan keberhasilan siswa. Namun hingga kini, banyak guru masih menggunakan metode ceramah sebagai cara utama dalam mengajar. Sayangnya, cara ini sering membuat siswa mudah mengantuk, jenuh, dan juga bosan karena pembelajaran hanya berlangsung satu arah. Padahal, setiap siswa memiliki kepribadian dan gaya belajar yang berbeda-beda. Penelitian menunjukkan bahwa siswa introvert cenderung lebih nyaman dengan gaya belajar visual dan reflektif, sedangkan extrovert lebih cocok dengan gaya auditori dan pembelajaran berbasis komunikasi. Sementara itu, siswa ambivert menunjukkan fleksibilitas dalam belajar, namun paling sering menonjol pada gaya kinestetik, lebih mudah memahami materi melalui praktek langsung dan aktivitas nyata. Untuk menggambarkan hal ini lebih jelas, video ini juga menampilkan role-play siswa dengan 3 kombinasi gaya belajar dan kepribadian berbeda, agar kita bisa melihat bagaimana cara belajar yang paling sesuai bagi masing-masing tipe. Bu, saya lebih paham kalau ada grafik atau gambar, tapi saya lebih nyaman kalau membaca dulu sebelum diskusi. Bagus Mbak Etika, boleh lihat grafik tersebut. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Apabila harga turun, maka permintaan juga akan naik. Boleh dicatat terlebih dahulu apabila ada sanggahan atau tambahan, boleh diutarakan. Bu, saya lebih suka mendengarkan penjelasan lewat cerita. Kalau bisa, setelah ini kita langsung sesi diskusi dengan teman-teman. Tentu, misalnya harga cabai itu turun, maka banyak orang yang membeli. Apabila cabai itu naik drastis harganya, maka pembeli itu juga akan kurang. Coba didiskusikan dengan kelompok kalian. Bu, saya cepat bosan kalau hanya duduk bisa pakai permainan. Tapi kalau sesi diskusi, saya bisa ikut berbicara atau sekedar mendengarkan dahulu, tergantung dengan situasi. Bagus sekali, mari kita buat simulasi jual beli. Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli. Dari sini kita bisa melihat bagaimana harga itu mempengaruhi jumlah barang yang dibeli dan juga dijual. Dari simulasi tadi kita bisa lihat bahwa setiap siswa punya gaya belajar dan kepribadian yang berbeda. Sebagai guru, kita tidak bisa memaksakan satu metode untuk semua. Justru keberagaman ini membuat kelas lebih dinamis dan juga variatif. Dengan memahami gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, serta perbedaan kepribadian siswa, guru bisa menciptakan pembelajaran yang lebih adil, menyenangkan, dan efektif. Jadi, mari kita menjadi calon pendidik yang peka terhadap kebutuhan belajar siswa, karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan belajar sesuai potensinya.
Terima kasih future leader sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.